Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Sebelum kita mulai, kita ingat-ingat dulu pelajaran yang kemarin, karena untuk mata kuliah ini, untuk pertemuan kali ini, kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang 5 dari model Weber atau Weberian model. Jadi Weber menawarkan struktur struktur sekolah yang ideal, yang struktur sekolah tersebut mengikuti sistem sekolah formal atau rasional system. Jadi Weber mengusulkan 5 struktur sekolah yang ideal. Yang pertama yaitu pembagian pekerjaan atau spesialisasi atau sesuai dengan keahlian. Kemudian impersonality, profesional tanpa melihat teman, kawan, lawan. Kemudian hierarchy of authority atau yang atas mengontrol yang bawah sehingga satu suara atau disebut dengan sentralisasi karena yang pusat itu menjadi otoriter, artinya semuanya harus menginduk pada atasan. Selanjutnya aturan dan regulasi ini menjadi aturan main ya dalam menjalankan organisasi. Itu semuanya diatur sesuai dengan aturan atau disebut dengan formalisasi. Kemudian career orientation atau adanya jenjang karir, adanya peningkatan karir dalam sekolah. Ini yang diusulkan oleh Weber. Hal ini sangat penting, terutama di dalam menjalankan organisasi di sekolah. Coba kita ambil contoh misalnya divisi of labor atau pembagian kerja berdasarkan keahlian. Karena jika pekerjaan dikerjakan oleh ahlinya, maka pekerjaan itu akan sukses atau akan sesuai dengan harapan. Berbeda dengan yang tidak sesuai ahlinya, bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Seorang guru guru fisika mengajar PAUD ya misalnya, atau seorang yang lulusan SMP kemudian menjadi guru PAUD, ini tentu tidak sesuai dengan keahliannya. Seperti itu. Kemudian kita ambil contoh impersonality. Di dalam mengambil keputusan itu tidak berdasarkan pada kawan atau lawan. Jadi ada seorang pemimpin seharusnya melihat kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta di lapangan, bukan berdasarkan pada lawan atau kawan. Sebagai contoh, ya kita sering melihat bahwa pengambilan keputusan itu berdasarkan kawan kita. Jadi kamu kawan saya, maka kamu akan saya bela, misalnya seperti itu. Ini tentu prinsip yang tidak adil. Seharusnya yang benar ya dikatakan benar, yang salah ya dikatakan salah. Itu adalah impersonality. Selanjutnya atasan mengontrol pada bawahan, ini sudah pasti ya, sering terjadi baik di sekolah maupun di perusahaan-perusahaan.
Kepala sekolah tentu mengontrol guru-guru. Guru-guru mengontrol siswa. Ketua kelas akan mengontrol siswa-siswa yang lain di dalam kelas. Nah, seperti itu adalah hierarchy of authority. Sehingga berjalan terpusat atau sentralisasi. Aturan dan regulasi seperti SOP, standar operasional prosedur, ini membuat apa yang dilakukan itu sudah ada aturannya. Misalnya untuk masuk kelas, anak-anak harus berbaris dulu, kemudian berdoa dulu, kemudian cium tangan dulu, baru mereka masuk kelas. Misalnya, anak-anak sebelum makan harus cuci tangan dulu, kemudian harus berdoa dulu, kemudian mereka makan, kemudian mereka harus cuci tangan lagi, kemudian membersihkan tempat yang dia tempat makanannya tadi. Kemudian berdoa, membersihkan tempat makanannya dan seterusnya. Ini adalah aturan-aturan gitu ya. Kemudian orientasi karir, seharusnya seorang yang rajin akan mendapatkan nilai yang bagus misalnya. Seorang guru yang rajin seharusnya dia mendapatkan promosi untuk dijadikan sebagai misalnya waka kurikulum atau waka kesiswaan dan seterusnya sesuai dengan keahlian prestasi mereka. Ini adalah orientasi karir. Namun ternyata praktik yang diajarkan oleh Weberian itu menimbulkan konsekuensi atau disfungsi atau kelemahan-kelemahan. Pada sisi pembagian pekerjaan, maka orang yang punya keahlian itu, misalnya keahliannya itu di bagian keuangan, ketika dia tahun ke tahun dia hanya memegang keuangan, akan terjadi kebosanan. Seseorang yang mengajar pada bidang itu saja, itu juga akan merasakan kebosanan. Lah, ketika bosan itu datang, maka akan menimbulkan motivasi yang kurang, gitu ya. Motivasinya akan melemah karena adanya rasa bosanan. Nah, ini akan menimbulkan rendahnya produktivitas. Kemudian pada sisi impersonality atau tidak memandang kawan atau lawan ketika mengambil suatu keputusan, maka akan terjadi penurunan moral. Karena apa? Kita tidak melihat sisi-sisi dari apakah dia kawan atau lawan gitu ya. Nah, ini akan menimbulkan moral. Misalnya ya, ada seseorang yang salah ya. Ada seseorang yang salah. Kemudian karena kita tidak merasa dia tidak kawan kita ataupun teman kita, maka kita memperlakukan orang itu tidak seperti orang gitu ya, karena kita terlalu kaku gitu ya. Nah, ini juga akan merusak efisiensi organisasi. Karena ketika kawan kita kemudian kita justifikasi kamu salah, maka kawan kita akan merasa bahwa kita itu bukan kawannya. Gitu. Apalagi musuhnya kemudian kita justifikasi salah, mereka juga akan lebih benci kepada kita. Nah, ini akan menjadikan organisasi komunikasinya juga akan rusak, gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya, hierarchy of authorities atau atasan mengontrol bawahan. Ini juga hampir sama dengan personality. Jadi karena adanya otoriter dari pemimpin, sehingga
si bawahan akan merasa canggung untuk menghadap atasan, sehingga informasi-informasi atau kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh siswa kesulitan belajar dan seterusnya karena takut untuk eh, kepada guru, akhirnya tidak tersampaikan. Sementara kalau guru tidak menerima informasi itu, dia akan tidak memperhatikan, dia akan lanjut pada materi berikutnya dan ini akan menambah ketidakbisaan oleh siswa tersebut. Jadi karena terlalu otoriternya seorang guru, sehingga disarankan untuk pembelajaran demokratis. Kita lanjutkan, aturan dan regulasi ini memang menyediakan stabilitas, kesinambungan, keseragaman, tetapi sering menghasilkan kekurangan organisasi dan perpindahan tujuan. Artinya ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai aturan, artinya di luar konteks aturan itu, maka akan terjadi kebingungan. Nah, dan selain itu organisasi akan menjadi kaku karena semua diatur. Selanjutnya, orientasi karir ini meninggikan loyalitas karyawan dan motivasi karyawan. Namun, karena biasanya orientasi karir itu berdasarkan pada prestasi, sehingga akan terjadi kecemburuan terutama bagi yang senior. Senior yang tidak diangkat-angkat, yang senior yang tidak berprestasi, yang tidak diangkat akan merasa saya sudah lama di sini tapi ini yang baru dia menempati posisi yang lebih tinggi dari saya padahal saya sudah lama. Seperti itu, ini menimbulkan ketidakcocokan. Nah, inilah yang disebut dengan disfungsi atau ketidakfungsian dari sistem birokrasi. Lalu bagaimana solusinya? Coba kita lihat di sini. Kita lihat bahwa sistem formal itu semua interaksi, aktivitas ataupun sentimen itu pandangan terhadap kepemimpinan ini menghasilkan yang Weberan tadi. Kalau yang informal maka akan menghasilkan informal sistem. Lah, sebaiknya kita sudah sepakati kemarin bahwa sistem open system atau sistem terbuka ini menggabungkan sistem formal dan sistem informal, sehingga kita mencoba untuk kapan kita menggunakan formal, kapan kita menggunakan informal. Artinya terjadi fleksibilitas di sini, gitu. Misalnya hierarchy of authority, ya, yang atasan mengontrol yang bawahan. Ini kalau kita kombinasikan dengan informal struktur, artinya kita tidak ada atasan dan bawahan. Ketika kita kadang kita makan bersama antara pimpinan dengan bawahan atau siswa dengan guru makan bersama, ini akan menimbulkan kedekatan sehingga timbullah komunikasi yang baik antara siswa dengan guru. Misalnya seperti itu. Selanjutnya keahlian tadi yang menimbulkan kebosanan karena dikasih tugas yang itu saja. Nah, kalau di sistem informal ini terjadi siklus, ya. Jadi kadangkala dia memegang keuangan, kadangkala dia memegang sekretaris atau jadi di siklus, ya, seperti itu. Sehingga tidak timbul kebosanan dan seterusnya. Kita lanjutkan. Ini struktur birokrasi whole. Dua tipe birokrasi dalam sekolah. Yang pertama, karakteristik organisasi. Yang kedua, pola organisasi. Kita tahu tadi sistem birokrasi itu ada hierarchy of authority, rule for incumbent,
aturan main, kemudian prosedur sebagai spesifikasi prosedur, kemudian impersonality ini adalah bentuk organisasi birokrasi. Lah, di sini ada satu lagi tipe organisasi yang disebut dengan tipe organisasi profesional, yaitu secara sesuai dengan spesifikasi teknis gitu ya. Jadi teknis ya. Bukan hanya melihat pada keahlian, tapi lebih pada teknis yang profesional. Kita lanjutkan, coba kita lihat. Jadi pola profesional ini dan pola birokratis ini jika coba kita lihat ini spesifikasi kompetensi teknis. Oke. Jadi kalau birokrasinya tinggi, kemudian secara teknis tinggi, maka akan menjadi model Weberian tadi. Kemudian kalau pola birokrasinya tinggi, sementara profesionalnya rendah, maka menjadi authoritarian ya. Jadi ada otoritas otoritarian ya. Lah yang baik bagaimana? Birokrasinya rendah sedangkan profesionalismenya tinggi sehingga menjadi profesional. Tetapi kalau birokrasinya rendah kemudian profesional rendah, maka akan terjadi kerusakan organisasi itu. Jadi penting adanya birokrasi, juga penting adanya pola-pola profesional, yaitu teknis ditangani secara profesional, yaitu dengan profesionalnya tinggi tetapi unsur birokrasinya rendah, seperti itu. Lah, perubahan struktur sekolah ini bisa jadi profesional struktur yang chaos, yang artinya yang yang rusak, bisa diperbaiki menjadi authoritarian struktur, kemudian menjadi Weberian struktur, dan yang terakhir menjadi profesional struktur. Tetapi Weberian dan profesional ini bisa mengalami kerusakan akibat dari siklus lingkungan. Kita lihat struktur Hoy dan Sutherland. Struktur sekolah yang mungkin, sebuah hierarki yang membantu pada menghalangi atau peraturan dan regulasi yang berikan panduan problem solving daripada hukuman yang gagal. Artinya lebih baik mementingkan penyelesaian masalah. Jadi aturan-aturan itu untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya sekedar untuk memberikan hukuman bagi yang gagal. Ini penting ya. Jadi memberikan aturan, misalnya anak-anak tidak bersih misalnya di dalam di sekolah, maka kita buat aturan untuk menyelesaikan bagaimana anak-anak bersih, misalnya setelah main mereka harus bersih-bersih gitu ya. Itu adalah problem solving, bukan kemudian kita peraturan yang kalau tidak bersih maka tidak akan pulang misalnya, atau akan dihukum gitu ya. Ini lebih baik yang problem solving daripada hanya sekedar hukuman. Peran dan struktur adalah mekanisme mendukung guru, bukan wahana untuk meningkatkan kekuasaan kepala sekolah. Artinya kepala sekolah menjadi pusat dari sentralisasi hierarki atasan. Dia bukan berarti dia bisa semena-mena untuk mengatur guru dengan seenaknya. Tetapi di sini kepala sekolah ini adalah
mendukung ya, mendukung guru sehingga guru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Juga seperti guru dengan siswa, ini bukan berarti guru mempunyai hak semuanya otoritas hak kepada siswa, tapi bagaimana organisasi sekolah tadi, organisasi di dalam kelas pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Itu fungsi dari hierarchy of authority. Selanjutnya, struktur sekolah yang menghalangi itu sebuah hierarki yang menghambat atau peraturan yang memaksa, sehingga perlu adanya perubahan-perubahan. Nah, sekolah yang mindful, yang berorientasi pada rasional ya. Mungkin seperti itu kuliah hari ini. Saya mohon maaf apabila perkuliahan ini hanya sebatas video dari YouTube. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan boleh komentar di bawah. Oke, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.